Halo, berjumpa lagi dengan saya Dede Andriani. Kali ini implementasi nilai-nilai anti korupsi di Kelurahan Tanjung Slamet dengan pengampu Manteri Ibu Yamnur Malia SST MKes. Sebelum masuk ke implementasinya, akan saya jelaskan sedikit tentang korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri atau orang lain yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Lalu bagaimana korupsi bisa terjadi? Korupsi terjadi apabila ada niat dan kesempatan, baik itu dipaksa, memaksa, ataupun terpaksa. Jenis-jenis korupsi. Pertama, korupsi transaktif, yang merupakan korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima. Kedua adalah korupsi eksploitatif, korupsi yang dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam diri sendiri. Yang ketiga, korupsi investif, korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuntungan bagi pemberi. Yang keempat, korupsi nepotistik, korupsi berupa pemberian perlakuan khusus kepada teman atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan. Yang kelima, korupsi autogenik, korupsi dilakukan individu karena mempunyai kesempatan untuk mendapat keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya. Yang keenam, korupsi suportif, korupsi yang mengacu pada penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan keberadaan tindakan korupsi yang dilakukan. Yang terakhir, korupsi defensif, korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan. Dampak negatif korupsi bagi tata ekonomi adalah pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap pengusaha, gangguan penanaman modal. Dampak negatif bagi tata sosial budaya adalah revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Dampak negatif bagi tata politik yaitu ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, dan hilangnya kewibawaan pemerintah. Dan dampak negatif terakhir bagi tata administrasi adalah tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara. Lalu bagaimana strategi pemberantasan korupsi? Menurut Undang-Undang 30 Tahun 2002, Pasal 1 butir ketiga ada 3 strategi: 1. Pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat yang diatur dalam PP 71 Tahun 2000. Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan perbaikan sistem dengan peraturan perundang-undangan, perbaikan reformasi birokrasi, penegakan etika profesi, penerapan prinsip good government. Yang kedua, dengan perbaikan manusia, memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Korupsi. 1. Penegakan hukum yang tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan, langkanya lingkungan yang anti korup, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan atau keserakahan, keuntungan korupsi, pemberian imbalan jasa, dan yang terakhir adalah gagalnya pendidikan agama dan etika. Unsur tindakan pidana korupsi. 1. Unsur subjektif, yaitu setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, korporasi. Yang kedua, unsur objektif, yaitu janji, kesempatan, kemudahan, dan kekayaan milik negara. Nilai-nilai anti korupsi ada beberapa. Yang pertama, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Berikut saya akan paparkan implementasi nilai-nilai anti korupsi di Kelurahan Tanjung Slamet, Kecamatan Medan Tontonan. Menyelesaikan laporan sebelum tanggal deadline merupakan implementasi tanggung jawab dan kerja keras. Permisi Bu, sudah saya? Masuk. Ini Bu, tugas yang kemarin Ibu minta ke saya. Menjelaskan isi laporan sesuai dengan keadaan sebenarnya merupakan implementasi nilai anti korupsi, yaitu jujur, datang 15 menit sebelum jam masuk kantor merupakan implementasi nilai anti korupsi, yaitu disiplin. Implementasi berikutnya adalah peduli, yaitu menanyakan keperluan warga tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan budayanya. Halo, selamat siang Ibu. Siang Bu, ada yang bisa saya bantu? Saya mau ngurus ini akte lahir anak. Gimana caranya Bu? Melayani warga sesuai dengan nomor antrian merupakan implementasi anti korupsi, yaitu sikap adil. Tunggu dulu ya Kak. Aku kan temanmu, bantu aku dulu. Nanti ya Kak. Tunggu ya Kak, ini dulu ya. Aku duluan. Ya, kawanmu. Kan nggak boleh gitu, kan Ibu ini duluan. Tunggu sebentar, oke?
Implementasi berikutnya adalah menyelesaikan masalah dengan inovatif, merupakan implementasi nilai anti korupsi yaitu mandiri dan kerja keras. Halo Bu Nora, lagi ngisi kerja? Ya Bu? Oh, scan kita rusak Bu. Oh ya udah, di scan dari handphone aja Bu. Iya bisa Bu. Oke, taruh ya Bu ya, saya scan dari handphone dulu ya Bu. Oke, makasih ya Bu. Implementasi berikutnya adalah berani berkata jujur ketika kita kurang paham kepada atasan, yang merupakan implementasi nilai anti korupsi yaitu berani. Tabel 2 ini diisinya kayak seperti semula. Oh, oke. Iya, saya kurang ngerti Bu. Oke, makasih ya Bu. Kemudian implementasi yang berikutnya adalah tidak memakai aksesoris secara berlebihan, merupakan implementasi dari sikap sederhana. Demikianlah pemaparan implementasi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.